berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Sehat. Ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir? Dua orang. Dua orang yang nggak hadir? Nah, hari ini anak-anak ibu semua akan belajar sama ibu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai nyanyi dulu ya lagu kemerdekaan kita, boleh? Boleh. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama mengenali tentang bagaimana sih kita sebagai bangsa Indonesia meraih kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita kan? Pasti banyak hal yang terjadi sebelum kita merdeka. Kita sama ya. Proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa. Proklamasi kemerdekaan merupakan peristiwa sejarah bagi masyarakat Indonesia. Makna dari proklamasi kemerdekaan yaitu bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan negara asing. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat dari penjajahan. Tidak pasal saja menerima nasib, para pejuang bangsa melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan diawali dengan pasal saja mereka. Kemerdekaan yaitu dulu kayak ini nih kehidupan zaman nenek moyang kita di Indonesia nih. Ada yang buat jembatan dari Anyar ke Panarukan tapi kayak gini, dorong pakai gerobak yang jauh. Ibaratnya dorongnya itu dari Mata sampai Gila. Jalannya ini nggak aspal pula. Terus ini menjemur makanan. Tapi yang makan mereka yang makan penjajah-penjajah kita, yang Belanda, yang Jepang. Nah ini mereka makan biji-bijian. Lihat ada? Ini, lihat ya. Nah ini mereka membangun galian. Ini mereka makannya sehari sekali loh. Jadi kalian bersyukur kita udah merdeka bisa makan sehari berapa kali? 3 kali. Lanjut ini. Bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan negara asing. Selama ratusan tahun, bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat dari penjajahan. Tidak pasal saja menerima nasib, para pejuang bangsa. Nah ini tahu nggak ini peristiwa apa yang ini? Ada yang tahu ini peristiwa apa? Ya ini bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ini bukan di negara kita, ini bom. Ini berdekatan dengan peristiwa kemerdekaan kita. Nah, ini apa dong? Ini peristiwa apa? Ya, pembacaan teks. Bukan berbagai upaya untuk memerdekakan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan diawali dengan terbentuknya BWUPKI. Apa kepanjangan dari BWUPKI? Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Atau Badan Peneliti Usaha Kemerdekaan Indonesia. BWUPKI adalah
sidang kedua membahas tentang bentuk negara yang terancam oleh pada sidang pertama, ada 3 tokoh yang mengusulkan rancangan dasar. Ayo, ini siapa yang sebelah Yang sini? pertama ini saya opos Soekarno. Siapa siapa? Benjamin Soekarno. Kita lihat ya. Silakan. Yaitu Muhammad Yani, Soekarno, dan Soekarno yang juga menggunakan istilah Pancasila. Saat itu, PPU-PKI kemudian membentuk panitia sekian dan menghasilkan Piagam Jakarta. Isu Piagam Jakarta kita kenal sekarang sebagai pembukaan UUD 1945. Pada paragraf pokok Piagam Jakarta, terdapat rumusan yang menjadi cikal bakal Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban kita secara Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Indonesia terdiri dari berbagai agama, sila pertama rumusan Pancasila akhirnya juga menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal sekarang. Apa simbol dari ketuhanan yang Maha Esa di Pancasila? Kalau ganteng? Sila keempat apa? Seperti yang kita Kalau pohon beringin? Kalau padi dan kapas? Adilan sosial bagi manusia Indonesia. Kalau rampan? Manusia yang adil dan beradab. PPU-PKI kemudian dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau Pemuda Persatuan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Bung Karno. Pada 14 Agustus 1945, perintah kekalahan Jepang oleh Sekutu sampai ke Indonesia. Golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur Jepang, tetapi tidak disetujui oleh Soekarno dan Hatta. Karena itu, Soekarno dan Hatta diamankan oleh golongan muda ke Renungan Club agar terhindar dari pengaruh Jepang. Setelah terjadi perundingan dan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Naskah proklamasi kemudian mulai disusun bebas. Tahu nggak naskah proklamasi? Ada yang tahu naskah proklamasi? Coba baca bersama-sama. Ada? Ini yang cowok-cowok suaranya harus kayak Soekarno ya. Oke, kita mulai ya. Satu. Kita mulai ya sama-sama. 1, 2, 3. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perbedaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan sejahtera seksama dan dalam tempo yang singkat. DKI Jakarta hari 13 bulan atas nama Bapak Bolan. Iya, itu kan ejaan zaman dulu. Iya, bukan. Kalimat pertama naskah proklamasi disusun oleh Ahmad Sudarjo, sedangkan kalimat kedua disusun oleh Muhammad Hatta. Naskah proklamasi dituliskan oleh Soekarno secara di kertas. Lalu naskah tersebut diketik oleh Selvi Malik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Kebangsaan Timur Tengah dan Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno ditemani oleh Muhammad Hatta dan para tokoh lainnya. Setelah itu, diadakan juga upacara pengibaran bendera merah putih. Sebelumnya udah pernah lihat upacara di kabupaten nggak? Yang ada pasukannya.
yang ada pasukan bawa benderanya yang pakai baju putih. Paskibra. Ya, Paskibra. Kira-kira nanti ada nggak yang mau jadi anggota Paskibra bawa bendera? Gak ada yang mau? Kenapa gak ada yang mau? Nanti lah SMA nanti kita datang ya. Berita proklamasi kemudian tersebar ke seluruh Indonesia melalui berbagai media seperti radio dan web. Sehari setelah proklamasi, PPKI melakukan sidang pertama untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar serta mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Bunda Hatta sebagai wakil presiden. Esok harinya, pada sidang kedua, dibentuk 8 provinsi, 12 kementerian, dan 4 non-departemen. Lalu, pada sidang ketiga, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat dan Badan Perwakilan Rakyat. Setelah selesai menjalankan tugasnya, PPKI resmi dibubarkan pada 29 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia telah selesai. Belanda bersama dengan sekutu masih ingin menguasai Indonesia. Meski begitu, masyarakat Indonesia tidak menyerah dan terus berjuang melakukan perlawanan. Misalnya, dalam pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran di Surabaya, pertempuran Medan Area, sampai peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah berbagai bentuk perlawanan secara fisik, Indonesia juga melakukan berbagai jalan diplomasi. Awalnya, Indonesia dan Belanda mengadakan perjanjian Kertajati. Dalam perjanjian tersebut, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun setelah itu, Belanda telah mengingkari perjanjian Kertajati dengan melakukan agresi militer satu. Akibat agresi tersebut, PBB mengusulkan dibentuknya KTN atau Komisi Tiga Negara yang terdiri dari Amerika, Australia, dan Belgia untuk menjadi penengah antara Indonesia dan Belanda. Dimediasi oleh KTN, diadakanlah perjanjian radio di atas kapal USS Rescue milik Amerika. Sayangnya, perjanjian ini malah bertingkat karena membuat wilayah Indonesia semakin kecil. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali mengadakan agresi militer ke wilayah ibu kota Indonesia, yaitu Yogyakarta. Akibat agresi militer kedua, PBB mengusulkan diadakannya perjanjian Purwokerto yang menghasilkan kesepakatan untuk menghentikan tembak tembak dan rencana diadakannya KMB atau Konferensi Bijak Udara di Den Haag, Belanda. Hasil pertemuan KMB yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan kesepakatan Belanda untuk memulihkan kedaulatan Indonesia. Akhirnya, pada 27 Desember 1949 diadakan acara pengakuan kedaulatan Indonesia kedua kali sekaligus, yakni di Jakarta dan Amsterdam. Sejak saat itu, Belanda Jadi berjarak berapa tahun dari Indonesia merdeka sampai diakui sama Belanda ini? 4. Benderanya ya 4 tahun ya. Tahun berapa kita merdeka? 1919. sejarah kedaulatan Indonesia. Wah, kemerdekaan Indonesia yang dengan susah payah didapat ini harus kita jaga dan isi dengan hal yang positif ya. Banyak cara yang dapat kita lakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan. Contohnya, belajar yang rajin, serta asal minat dan bakatmu, hemat energi, dan menjaga kebersihan lingkungan, membeli dan mendukung barang-barang buatan lokal, serta ikut mempopulerkan kebudayaan daerah lewat media sosial. Setelah mempelajari sejarah proklamasi dan perjuangan bangsa Indonesia, sikap apa ya yang bisa kita teladani dari para tokoh nasional? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mengulatkan Apa yang bisa kita ambil coba dari Nggak boleh jalan lagi. barang-barang buatan lokal, bangsa Indonesia. Oke, dari kelompok sini, apa yang bisa kita ambil dari kelompok nasional? Tentang merah. Tentang menyerah. Kelompok belakang, Tentang apa
menolong bersama. Kalau yang sebelah sini, pantang menyerah. Nah, karena anak-anak sudah mendapat pemahaman tentang hal ini, Ibu akan memberikan KKPD yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Nanti kelompok ada nama kelompoknya ya. Oke, perhatikan Ibu dulu nak. Oke, perhatikan semua ke sini dulu instruksinya. Oke, yang pertama, masing-masing kelompok punya nama kelompok masing-masing kan di sini kan? Oke, tulis nama kelompoknya. Yang kedua, pahami soalnya. Ada berapa soal di sini? Nah, ada 5 soal. Setelah menjawab soalnya, setiap soal dijawab isiannya di sini. Oke, setiap soal dijawab isiannya. Kemudian mencari jawaban yang sudah ditemukan di sini. Paham? Paham? Oke, mulai bekerja. Terus murid ya. Apa? Ya. Oh, di sini. Pastikan jangan ada jawaban yang salah karena Ibu banyak buat pengecer di soalnya ya. Nanti jawab dulu di sini. Baru nanti cari jawaban di sini. Ya, ada 5 soal. Berarti ada 5 yang perlu kita lihat garisnya. Oke, Bu, jadi anak-anak Ibu yang di sini boleh dicoret atau diwarnai warna ya. Boleh dicoret aja. Coret ini atau kayak gini. Boleh diwarnai. Jawaban benar. Oh, beda. Dan mulai sekarang di sini kita ada jawabannya. Cek sini jawabannya apa? Cari ini dia jawabannya. Yang di sini cari. Pasti ada jawabannya. Yang lain juga nyari, lengkap. Mana jawabannya? Oke, pastikan jawabannya benar karena Ibu banyak buat pengecernya ya. Tadi itu udah di video kan, pada buat berapa sih nama kan? Ada kan? Ditampilkan. Oh, ada di sini buku ada. Boleh digaris, boleh diwarnai bebas ya. Ini bukan Ayo baca soalnya dengan teliti ya.
Warna apa nih? Ayo, walaupun ada kegiatan pastikan ada jawabannya. Apa ini pertanyaannya? Awas ya, awas. Ketemu nggak? Ketemu. Siapa kan komentar kok? Kira-kira siapa aja yang kalian bingung nggak ada? Ini nih, coba ini. Siapa di antara tokoh ini yang alimnya keempatnya musyawarah? Kan nggak teliti kan? Cari. Terus di sini jawabannya. Terus jawabannya. Kalau nggak biar ini jawab dulu semuanya baru bicara. Ini tahu kan yang ini kan? Biar tembok ini. Zombie. Terus kamu tadi orang tinggal nyari gimana? Ibu suka mulai dari tulis loh. Ini sidang pertama. Sidang kedua itu berapa? Sudah ada siap kelompoknya? Kalau baca buku tahu kan? Bayar. Harus teliti ya, harus teliti. Udah berapa soal ini? Satu lagi ya? Kalau baca buku ada berapa? Galaksi. Lucu nggak orang? Lucu tau. Mau
Ini lomba angkat tangan ya. Semua coba duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Satu, pada bulan berapakah BPUP kami dibentuk? Bulan Maret. Dua, siapa pada BPUPKI yang mengusulkan dasar negara yang diumumkan? Jam berapa tuh? Yang tiga, BPUPKI dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokumitsu. Jawabannya Yosakai. Bulan berapakah bulan dua Jepang akan menyatakan dan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Tepuk tangan untuk Bapak Yamin. Oke, selanjutnya kamu mana lagi yang maju? Oke, kelompok ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mengerjakan satu pada bulan berapakah bulan Maret. Ya, Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ayo kelompok lagi maju. Semuanya maju. Ini kelompok apa namanya? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wanita. Pada bulan berapakah BPUPKI dibentuk? Pada bulan Maret. Kedua, siapakah tokoh BPUPKI yang mengusulkan dasar negara yang tepat, yakni musyawarah mufakat.
Angkat tangan dulu dong. Jawa. Jawab dulu tadi ya. Angkat dulu ibu tunjuk baru jawab. Angkat dulu baru jawab. Jadi kalau nggak jadi kita angkat tangan. Mari. Nomor 2. Oke. Soal nomor 3. Kepanjangan dari PPKI dalam bahasa Jepang. Tadi udah. Kepanjangan PPKI dalam bahasa Jepang. PPKI dalam bahasa Jepang. Haji. Bingkai, oke. Ayo, bingung gimana? Ayo, kita hitung. Nomor 3. Nggak boleh kasih tahu.
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, ada yang ingin bertanya? Nggak paham? Oke. Atau kita mau main game dulu? Ya. Kenapa diberi Bandung Lautan Api? Nah, jadi tadi Azam nanya kenapa dikatakan Bandung. Muarif tanya kenapa dikatakan Bandung Lautan Api. Kenapa dikatakan Bandung Lautan Api? Pada saat peperangan itu, Jepang penjajah itu membakar wilayah Bandung dari ujung ke ujung. Jadi kalau kita lihat dari atas itu kayak laut merah. Disitulah manusia ada rakyat yang kebakar, ada rumah yang kebakar. Kita perang masih pakai apa? Ada yang pakai bambu. Jadi mereka pakai bom. Jadi gitu. Jadi kalian gimana melihat Palestina sekarang yang dibom kebakar gitu? Nah, itulah dulu Bandung Lautan Api yang sepanjang jalan kami semua bakar. Nah, itulah untuk mengusir rakyat kita asli, mengusir rakyat Bandung keluar dari Bandung supaya Bandung itu jadi milik penjajah. Ya. Cara ngusirnya nggak mau Kak? Jangan ditiru ya dari Belanda ya. Oke. Selanjutnya ada soal di ini, ada dua soal. Nanti diselesaikan di rumah ya soal polosnya ya. Bisa dilihat di halaman 134. Satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan saja yang A dan B bisa? Bisa. Biar kita lanjut langsung main game. Mau? Bisa kan? 134 nomor 1 dan nomor 1 kali. Oke. Sudah, itu untuk pembelajaran kali ini. Oke. Gimana rasanya belajar sama Ibu hari ini? Luar biasa. Semoga kita bisa bertemu di perjumpaan berikutnya.